Jadi sebenarnya udah banyak banget lah ya yang membahas tentang gimana koin ini tuh bisa turun sampai 100% teman hanya dalam waktu 1 hari aja. Kalau buat hal-hal seperti itu untuk cerita tentang apa yang terjadi ya gue asumsiin mungkin kalian udah banyak nonton video yang lain teman. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih pendapat pribadi aja kira-kira bakalan nggak sih nih koin balik ke harganya pada semula lagi yang dimana pada saat itu bisa ada di level 80 sampai 100 USD atau tidak. Jadi ya selama pengalaman di kripto 5 tahun temen ya, kalau kalian cek video awal gue itu udah dari tahun 2017 temen. Thank you juga yang buat udah ngikut ya dari tahun 2017 mungkin sempat main kripto sampai saat ini udah 5 tahun gue bikin konten tentang kripto. Gak kerasa banget temen. Rata-rata gue perhatiin koin paling anjloknya 30 sampai 40% aja temennya dalam 24 jam gitu. Ada sih yang sampai 50% ketika Maret tahun 2020 itu juga menjadi salah satu sebenarnya momen yang paling baik teman-teman ya untuk kita melakukan DCA atau momen dimana kalian juga bisa mendapatkan semacam falling knife gitu ya, wick ke bawah gitu kalian manfaatkan kesempatan ini untuk membuka posisi long atau short untuk jangka panjang teman-teman ya. Gue sendiri pernah melakukan hal ini dan profitnya tuh bisa sampai banyak banget teman-teman, bisa sampai berpuluh beratus-ratus kali lipat teman-teman ya. Teman bisa membuka open posisi long maupun short, cuman ya gue lebih prefer sih kepada open posisi long karena naiknya itu berkali-kali lipat teman, bisa puluhan sampai ratusan kali lipat, sementara kalau turun ya paling cuman mentok-mentok sih 90 sampai 100% gitu, cuman kalau naik tuh bisa sampai 300%, 400, 500%. Jadi kalau misalkan kalian pengen melakukan ini ya di sini gue bisa saranin kalian bisa menggunakan platform BingX ya, dan di sini ada fitur yang paling unik yaitu fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi ya sebenarnya sedikit background dari kejatuhan ini juga kalau misalnya kita lihat dari CoinMarketCap teman-teman ya. Ini kita bisa lihat even stable coinnya si Luna aja yaitu Terra USD ini udah anjlok sampai $0,16. Yang awalnya ini harusnya di pack $1 teman-teman. Ini udah turun sampai 70-80% lebih gitu. Dan ini untuk Terranya sendiri atau Lunanya sendiri, ini kalian cek total supply-nya udah sampai 6,9 triliun teman, yang awalnya cuma ratusan juta gitu ya. Sampai saat ini dicetak terus-menerus teman ya untuk bisa memulihkan si harga Terra ini gitu ya. Jadi kan kalau misalnya si Terra ini di bawah $1, biasanya si Luna ini bakalan dicetak supaya si Terranya ini bisa naik lagi menjadi $1. Dan semakin banyak Luna yang dicetak teman ya, pastinya ini akan menyebabkan harga si Luna ini semakin jatuh juga. Seperti yang saat ini kita alamin teman ya, karena terlalu over gitu ya cetakannya ini, sampai yang kalau misalnya kalian invest berapa, let's say 1 juta, ini udah bener-bener duit kalian udah menjadi nol ya bisa dikatakan ya. Paling hanya sisa entah berapa rupiah atau mendekati nol gitu. Backgroundnya apa temen ya, apakah whaler yang melakukan hal ini bukan pembahasan gua temen ya. Jadi gua lebih pengen membahas apakah kira-kira si Luna ini bisa kembali lagi atau tidak. Nah ini ada salah satu proposal yang mungkin ini bisa menjadi salah satu mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan Luna. Terra untuk membakar 1,4 billion. Berarti 1,4 miliar USD ini bakalan dibakar, dan mereka akan melakukan staking 240 juta Luna untuk menghentikan bleeding yang terjadi ya. Bleeding itu ibaratnya adalah price crash yang saat ini berlangsung. Jadi ini salah satu strateginya si Dokon ini, salah satu foundernya dari Terra Luna mungkin ya. Ini ada di proposal 1164 pada Mei 11.
Mereka ingin menstabilkan kembali algoritmanya Terra ya, dengan cara melakukan ekspansi terhadap base pool-nya dari si coin stable ini sendiri. So far mereka juga udah mendapatkan 220.000 vote lebih dengan lebih dari 50%, jadi kemungkinan harusnya proposal ini dilaksanakan. Selain itu ada 3 proposal yang akan datang juga teman-teman ya, yaitu untuk ngeburn sisa dari UST yang ada pada pool komunitas. Terus TFL ini atau Terraform Lab akan melakukan burning terhadap sisa 371 juta UST cross-chain pada Ethereum. Nah ini ada di Twitternya nih ya, kalian bisa lihat sendiri. TFL juga akan melakukan staking 240 juta teman-teman ya, cuman ini masih dalam perdebatan lah teman-teman ya. Katanya juga ini membutuhkan lebih dari 270 juta untuk mengamankan networknya si Luna ini supaya terhindar dari attack. Dan katanya kalau misalkan semua rencana ini dijalankan, harusnya death spiral ini dari Luna maupun UST ini bisa diselamatkan teman. Harusnya teman. Kita nggak tahu ya, ini masih semuanya masih asumsi aja teman. Kalian bisa cek sendiri beritanya, ini mungkin gue akan sediakan linknya ada di deskripsi di bawah. Nah kalau menurut pendapat gue sendiri, daripada di Luna gitu ya, masih ada banyak gitu alternatif coin ya. Jujurly sih seperti itu ya. Kita masih lihat ya banyak banget alternatif coin yang lain yang turunnya juga 30-40%. Itu aja udah cukup riskan teman. Altcoin lainnya udah cukup riskan gitu. Apalagi kalau misalnya kalian pengen gamble gitu ya, gamble di coin ini, whether kalau misalnya kita invest di level ini yang nggak tahu ini udah senilai Shiba Inu, jadi bisa diibaratkan nih harga Shiba Inu yang benar-benar pas awal banget luncur lah teman, 0,00 sekian ya, kita udah nggak tahu ini ada di level berapa. Kalau misalkan bisa balik ke atasnya, ini udah profit sampai berapa puluh ribu persen, tetapi itu benar-benar gamble temennya. Ini benar-benar udah nggak bisa dimainin temennya, apalagi di grafik time frame sehari ini benar udah nggak ada technical analysis yang bisa kita mainkan di sini ya, karena ini udah bener-bener ibaratnya udah seperti rug pull lah ya, bisa diibaratkan seperti itu. Jadi bener-bener turun tapi nggak mantul-mantul gitu, sama sekali nggak ada mantulnya, kecuali kalian main di TF 15 minutes ya gitu, 15 menitnya sih masih ada mantul, cuman seharinya udah bener-bener all the way turun aja. Meskipun ada yang mungkin bisa memanfaatkan gitu ya, kalau misalkan turun sampai let's say $1, ini dia sempat naik sampai $5, naik 5 kali lipat, ini juga sempat naik sampai puluhan kali lipat dari sini ya, 0,00 sekian balik ke 0,02. Cuman ya bener-bener nggak worth the risk lah menurut gue ya. Jadi ya masih banyak alternatif coin yang lain yang kita bisa investasikan teman-teman, yang itu aja udah cukup risky, dan seharusnya kita memiliki holding kita itu paling banyak di Bitcoin ya, ataupun Ethereum lah sebagai alternatif. Jadi harusnya 60-70% bisa dibilang Bitcoin gitu ya, lalu 30%-nya di altcoin supaya mental kita juga tetap terjaga dan tetap sehat gitu. Jadi kita nggak terganggu ya psikologi kita kalau misalkan salah satu altcoin tuh bisa menjadi seperti Luna ini gitu. Kita masih ada banyak cadangan lagi. Altcoin juga ini kita bagi-bagi teman-teman ya, harusnya portonya kayak misalkan kalian bagikan ke 10 koin. Jadi kalau misalkan satu koin itu ada di Luna ini ya, seperti si Luna ini, atau mungkin kalian pegang si Luna ini, masih ada 9 koin yang lain lagi. Jadi whether si Luna ini bakalan balik lagi ke atas atau enggak ya, kalau menurut pendapat pribadi gue sendiri sih likelihood-nya itu cukup kecil gitu ya, dan itu mungkin bisa menjadi miracle kalau misalkan itu bisa terjadi. Ya ini juga bisa dilihat dari supply-nya gitu. Kalau misalkan supply-nya tetap kayak begini atau bakalan nambah terus ya, itu ibaratnya harganya nggak bakal naik-naik juga. Jadi somehow mereka harus bisa nih teman-teman menghentikan oversupply yang terjadi pada Terra Luna, untuk supaya si Luna ini bisa balik ke atas lagi. Nah, jadi paling itu aja teman-teman kalau menurut pendapat gue. Bahkan koin-koin blue chip yang ada di top 10 aja gitu ya, ini bisa sampai semenyedihkan ini gitu. Jadi wajib bijak juga untuk membeli koin apa yang harus kalian investasikan, bagaimana manajemen portofolio kalian. Itu aja teman, paling saran dari gue ya. Kalau menurut kalian kayak gimana, will it bounce back atau enggak? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.